cnnindonesia.com, MPR.2 mengkhawatirkan 72% Muslim Indonesia buta aksara Al-Quran. Kita boleh bangga sebagai Muslim terbesar di dunia, jamaah haji terbanyak di dunia, tapi buta huruf Al-Quran 72%. Tolong nanti sebelum mengupload video ini, yang bagian ini edit. Soalnya saya malu nanti pas saya ceramah di Malaysia sama di Brunei. Bisa kan tim media? Apa kata orang Malaysia sama Brunei? Ceramah jauh-jauh ke Kuala Lumpur, ke Bandar Seri Begawan, di kampungmu aja 72% gak bisa baca Quran. Tolong edit yang ini. Masa ngedit itu aja gak bisa? Di negeri ini semua bisa diedit. Jadi kalau kita mau kembali kejayaan Indonesia, maka kembali kepada Al-Qur'an. Ada seorang anak bernama Bapak Irfan. Bapak Irfan melihat ayahnya duduk membaca Al-Quran. Sekali duduk berapa dia baca? 7 juz Al-Quran. Ketika itu dia bertanya, mengapa ayah duduk lama? Hatiku terlalu ingat pada almarhumah ibumu, maka untuk menenangkan jiwaku aku membaca Al-Quran. Duduk 7 juz, gundah gulananya, risaunya, kecewanya hilang. Yang menguatkan ada Al-Quran. Ayahnya itu bernama Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya pun setiap saya dekati dia sedang pegang handphone, tapi Quran digital. Setiap saya dekat, Quran digital. Begitu saya menjauh, game online. Apa sebenarnya yang terjadi? Mata bisa dibuat istirahat. Bagaimana cara mengistirahatkan mata? Pejamkan mata, insya Allah mata istirahat. Telinga bisa dibuat istirahat. Bagaimana mengistirahatkan telinga? Cari sumbat telinga, insya Allah telinga istirahat. Kaki mau beristirahat, bagaimana mengistirahatkan kaki? Jangan jalan, duduk di rumah, baring-baring, insya Allah istirahat. Tapi ada yang tidak bisa diistirahatkan. Apa dia? Pikiran. Pikiran tidak pernah istirahat, dia terus berpikir. Pak Ustadz, mohon maaf ya, untuk beberapa hari saya nggak bisa ikut pengajian. Kenapa? Saya mau mengistirahatkan pikiran saya. Saya mau pergi ke danau, saya mau pergi ke bukit, saya mau pergi ke laut. Akhirnya sampai ke pantai, mau istirahat. Ternyata apa yang terpikir? Tiketnya mahal, hotelnya mahal, tagihan. Dulu yang dipikirkan orang hanya anaknya, suaminya. Hari ini orang buka handphone, scroll. Yang dipikirkannya suami orang, anak orang, rumah orang. Manusia zaman sekarang ini aneh sekali. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Teman yang renovasi rumah, dia yang masuk ICU. Maka pikiran inilah yang paling mengganggu manusia. Betul tidak Bapak Ibu? Banyak sekali yang mengaku. Jadi sebenarnya bagaimana cara mengistirahatkan pikiran? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah berhasil mengistirahatkan pikiran saya. Dengan apa? Saya pergi kemarin ketemu psikolog, psikiater, akhirnya dia kasih saya obat. Tenang. Alhamdulillah masalah saya hilang Pak Ustadz. Kok bisa hilang masalahnya? Dia kasih tahu, ini dimakan pagi, ini dimakan siang, ini dimakan malam, ini makan sebelum makan, ini makan setelah makan, ini makan setengah, ini makan seperempat. Bertambah beban saya Pak Ustadz. Akhirnya pergi ke rumah-rumah spiritual, yang katanya kalau kita pergi ke rumah spiritual ini kita akan tenang. Begitu masuk ke dalam, mendengar suara gemericik air terjun. Lalu kemudian terdengar suara kicau burung. Lalu menghirup suara aroma terapi dari asap-asap. Lalu kemudian pejamkan mata, tarik nafas.
tarik, tahan, disuruh mengamati napas, juga tidak menyelesaikan masalah. Jadi satu-satunya cara adalah kembali kepada Al-Quran. Ambil wudhu, setelah itu sholat sunat 2 rakaat, setelah itu buka Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Suaminya nanya, ngapain kamu baca Yasin terus? Persiapan untuk kamu, Pak. Dengan membaca Al-Quran, pikiran kita beristirahat. Dengan membaca Al-Quran, hati kita tenang. Yang ngomong bukan saya. Ketenangan itu letaknya bukan di mata, ketenangan bukan di telinga, ketenangan bukan di kaki. Huwallazi anzalas sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Ketenangan itu ada di dalam hati. Kalau sudah hati tenang, yang lain ikut tenang. Makanya kalau ada jamaah ini yang tertidur, itu berarti hatinya